Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ita di Cirebon. Mbak Ita menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sewaktu dia itu masih usia remaja. Jadi kejadiannya sekitar tahun 96 atau tahun 97, udah lumayan cukup lama ya. Dan hal ini berhubungan dengan ibunya Mbak Ita. Ibunya Mbak Ita adalah seorang penjahit rumahan, namanya Ibu Janah. Nah, jadi pada suatu hari ceritanya, Mbak Ita itu ketemu dengan salah satu tetangganya, itu namanya Bu Marti. Nah, Bu Marti itu nanya sama Mbak Ita, Ita, ibu di rumah lagi banyak jahitan ndak, katanya. Waduh, aku kurang tahu Bu, kata si Mbak Itanya, aku kurang tahu. Ya udah, nanti kalau misal lagi nggak banyak jahitan, kasih tahu ya, kata si Bu Martinya begitu. Oh ya Bu, nanti saya tanya sama ibu, soalnya saya mau ngejahit, kata Bu Marti. Oh iya, baik Bu, baik Bu. Udah begitu, Mbak Ita pun waktu itu memang lagi mau keluar ya. Terus saat pulang masih keinget dengan pesannya Bu Marti tadi, disampaikanlah ke ibunya Bu Janah. Bu, tadi aku ketemu sama Bu Marti. Ibu Marti itu nanyain ibu lagi banyak jahitan atau enggak. Oh, kalau jahitan lagi ndak ada, ya paling ada ini satu, dan ini juga udah mau selesai, kata si ibunya. Dan akhirnya, iya Bu Marti katanya mau jahit Bu. Ya sudah, kalau kayak gitu, dibawa aja ke sini Bu Marti, ya dikasih tahu aja Bu Martinya gitu. Iya Bu, baik Bu. Nah akhirnya ya Mbak Ita sendiri itu nggak langsung hari itu ya, karena memang udah sore dan baru keesokan paginya si Mbak Ita pun keluar ke sana. Mbak Ita itu udah putus sekolah. Jadi waktu itu kelas 1 SMA, Mbak Ita itu sakit berkepanjangan, ada sekitar 2,5 bulan, dan akhirnya hal itu ya bikin ya nggak pernah masuk dan sebagainya. Akhirnya Mbak Ita sendiri tidak melanjutkan itu tadi, tidak melanjutkan pendidikannya. Cuman sampai SMP doang, tapi pernah mengenyam bangku SMA. Nah udah, si ini Mbak Ita akhirnya berangkat ke rumahnya Bu Marti sana. Ngabarin waktu itu Bu Martinya kebetulan di rumah. Bu Marti ini, Ita katanya. Iya tak, gimana? Itu Bu, ibu jahitannya lagi kosong katanya. Kalau misal Bu Marti mau jahit, katanya bisa Bu, bisa cepet, katanya begitu. Oh ya sudah kalau kayak gitu nanti saya ke sana, kata si Bu Marti. Ya baik Bu, permisi Bu. Mbak Ita pun akhirnya balik lagi ya. Nah pulang ke rumah sana, ngomong sama ibunya, laporan lagi, Bu udah, aku udah nyampein ke Bu Marti, katanya nanti mau ke sini. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Ya hari itu siang sore ditungguin, Bu Martinya nggak datang. Baru setelah malam tiba, Bu Marti itu datang. Itu pun udah sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam rumahnya Mbak Ita memang sudah menjadi kebiasaan, itu udah ditutup pintu depannya. Meskipun tetangga-tetangganya itu masih pada buka pintu gitu, masih sore, masih banyak orang ya seliweran di depan gitu ya, pedagang-pedagang tahun 90-an, gerobak dorong kayak gitu itu juga masih banyak. Anak-anak kecil juga masih pada berlari-larian, tapi untuk alasan nanti debu itu pada masuk. Soalnya apa? Kan di tempatnya si Mbak Ita itu kan banyak kain ya, takutnya kainnya jadi kotor atau gimana, plus nyamuk gitu, meminimalisir jumlah nyamuk yang masuk ke dalam ruangan. Akhirnya pintu pun ditutup. Mbak Ita sendiri waktu itu masih udah di dalam rumah di sana, dan sekitar jam 8 lewat ada suara ketokan. Itu adalah Bu Marti. Bu Marti datang ke sana ngomong, Mbak Janah, ini saya mau jahit pakaian. Oh iya Bu, baik Bu. Mau bikin apa ya Bu? Ya wis pokoknya ngasih tahu. Saya tuh pengen bikin yang begini-begini modelnya. Terus ya udah diukur-ukur kan akhirnya sama si Bu Janah tadi. Setelah selesai ukur-ukur, mungkin kurang lebih sekitar 8:30, Bu Marti pun pamit pulang.
Pulanglah Bu Marti, kain itu ada di sana. Tadi kan udah dijembreng buat nulis-nulis sesuatu pakai kapur gitu, khasnya seorang tukang jahit ya. Pulanglah si Bu Marti tadi. Singkat cerita, Bu Janah itu cerita sama Mbak Ita, "Tak, iya Bu, kenapa Bu? Bu Marti tadi aneh," katanya begitu. "Aneh kenapa Bu?" "Nggak tahu ya, tapi Ibu nggak enak mau ngomongnya," katanya. "Bu, nggak apa-apa Bu, tapi kamu jangan bilang-bilang ya gitu, jangan bilang-bilang ke orang-orang, nggak enak soalnya." "Iya Bu, kenapa Bu?" "Bu Marti itu, aduh, bau banget," kata si Bu Jananya bilang. "Hah, bau Bu, bau apanya?" "Nggak tahu, di bagian sini, di deket perut samping, di bawah ketek disitulah. Itu bau banget." "Bau apa Bu, bau ketek atau gimana?" Bukan bau ketek ya, namanya orang jahit kayak gitu. Ibu sering ketemu sama orang dan ya baunya itu masing-masing begitu kan, beginiin tali gitu kan, ya otomatis nyium," kata ibunya. "Cuman ini beda. Bu Marti itu nggak ada keluhan apapun gitu ya. Tapi di bagian samping sini ibu nyium ada bau bangkai," katanya begitu. "Bau bangkai Bu, yang bener Bu?" "Iya, kayak bau koreng gitu," kata si ininya. "Ya mungkin Bu Marti ada koreng kali Bu di situ Bu, kita kan nggak pernah tahu." "Iya sih, mungkin seperti itu ya. Cuman kasihan ya Bu Marti," gitu. Jatuhnya itu Bu Jana itu kasihan, maksudnya takutnya Bu Marti itu ada sakit atau apa gitu ya. Semoga sih baik-baik aja ya. Bu Jana itu mendoakan karena Bu Marti itu juga ya terkenalnya orang yang baik gitu, dan beberapa kali itu pernah ngejahit di sana, ada sekitar 4 atau 5 kali sebelumnya. Ini yang ke-6 kalau nggak salah hitung. Cuman sebelum-sebelumnya itu ndak bau, tak. Baru hari ini kok baunya seperti ini. "Ah, sudahlah, Ibu ndak mau mikirin yang seperti itu," kata si ibunya. "Iya Bu." Dan singkat cerita, malam itu pun istirahat. Hari pun berlalu, sekitar memang dicepetin sama si ibunya Mbak Ita sama Bu Janah tadi pekerjaan itu. Sampai kurang lebih sekitar 3 hari pakaian itu udah selesai. Dan oh ya, 3 hari selesai, 2 hari Bu Marti itu udah datang ke sana. "Mbak Jana udah selesai belum baju saya?" katanya. "Wah, belum Bu, tinggal sedikit lagi Bu, paling besok selesai." "Iya Bu, soalnya saya hari Kamis mau pakai." Nah itu hari Rabu. "Soalnya hari Kamis saya mau pakai." "Waduh, udah deket banget dong ya Bu ya." "Iya Mbak Jana, kalau bisa cepet tolong ya gitu ya, cepet." "Iya Bu, baik Bu, nanti malam tak selesaiin, pokoknya malam Kamis itu udah selesai Bu," kata si Bu Jana. Ya akhirnya dikerjakan sama Bu Jana lebih cepat dari biasanya, tapi tetap mempertahankan yang namanya kualitas. Ya yang harusnya Bu Jana nyuci atau apa, itu akhirnya diserahkan ke Mbak Ita. "Tak, bantuin Ibu nyuci ya," katanya. "Ibu mau lanjutin jahitan soalnya mau diambil sama Bu Murti." "Iya Bu, baik Bu, baik Bu." Akhirnya Mbak Ita pun bantuin nyuci-nyuci. Pokoknya pekerjaan ibu itu diselesaikan sama Mbak Ita. Seharian itu Bu Janah cuman ngurusin itu jahitannya si Bu Murti, karena malam itu Bu Marti atau Bu Murti ya, pokoknya sama aja lah gitu ya. Itu malam harinya mau dianterin. Nah singkat cerita, malam harinya Mbak Ita itu kan seharian itu melakukan semuanya, pekerjaannya Mbak Ita, termasuk memasak gitu ya, itu udah dipegang sama Mbak Ita. Ini ditambah cuci-mencuci, plus nanggung, ngepel rumah, dan yang lain-lain. Ya alhasil Mbak Ita itu capek, atau kecapean lah. Tapi di satu sisi, ibunya, Bu Janah itu udah tahu Mbak Ita kecapean, dan waktu itu sempat ngomong, "Tak, nanti minta tolong anterin jahitan ke rumahnya Bu Marti bisa ndak?" Mbak Ita mau bilang, "Aduh Bu, aku capek," nggak tega gitu ya. Masa ibu sendiri yang keluar malam-malam ke sana? Enggak lah. "Iya Bu, bisa Bu, mau jam berapa Bu?" "Nanti jam 9 lah, kayaknya udah selesai." "Iya Bu, iya Bu." Mbak Ita pun sempat istirahat di sana setelah ya nemenin adiknya sebentar. Terus ya rebah-rebahan begitu, dan sempat ngeliap, sempat tidur sejenak. Hanya beberapa menit, mungkin kisaran 5 atau 10 menit, dan akhirnya Mbak Ita itu mendengar ada bunyi kresek, plastik kresek gitu ya, kresek. Itu kan berisik, dan Mbak Ita pun bangun. Nah saat bangun, ngelihat Bu Janah ibunya itu
kayak lagi mempersiapkan sesuatu, kayak lagi membungkus gitu ya. Oh, loh, Bu, Mbak Itanya bangun, Bu. Udah selesai, Bu, itu bajunya Bu Marti. Kamu udah bangun, udah kamu udah apa-apa, kamu tidur aja, nanti biar ibu yang nganterin, kata si itu kan. Bu, jangan aku aja, Bu, udah jangan aku. Kamu udah sana, kamu capek dari pagi kan, kamu juga kerja. Udah kamu tidur aja sana, tidur aja. Tapi Mbak Ita tetap karena nggak tega, ibu juga capek gitu ya. Aku tadi lumayan dapat tidur ngeliap sekitar 10 menit meskipun kepala masih agak keliengan gitu ya. Duduk sebentar mungkin ya 5 menit, nanti juga normal lagi. Dan akhirnya apa? Mbak Ita pun, Bu, udah aku aja yang nganterin, Bu. Ya sudah kalau kayak gitu. Tapi kamu cuci muka dulu sana katanya, biar seger. Iya Bu, Mbak Ita pun cuci muka dan yang lain-lain. Akhirnya berangkatlah si Mbak Ita tadi menuju ke rumahnya Bu Marti. Waktu itu udah malam hampir jam 10. Dan anehnya malam itu tuh terasa ndak seperti biasanya. Ya memang Mbak Ita itu baru bangun dari tidur. Itu rasanya tuh masih lemes-lemes gimana gitu ya. Aduh, hawanya lemes banget, mana di luar itu angin itu agak sedikit dingin gitu. Loh kok dingin ya? Akhirnya Mbak Ita pun masuk lagi pakai mantel gitu kan, udah pakai sweater begitu. Berangkatlah si Mbak Ita naik sepeda, nganterin ke sana menuju ke rumahnya Bu Marti. Di sepanjang perjalanan malam itu, padahal masih sore, tapi kok rasa-rasanya kampung ini aneh, kata Mbak Ita. Aku ngerasa kok kampung jadi sepi ya, kok nggak kayak biasanya. Memang ada orang di sana, tapi ya orang yang jarang beraktivitas di ini ya, di pinggir jalan di kampung di situ enggak. Cuman kayak orang mungkin lagi duduk di teras di pojokan di sana gelap-gelapan kayak gitu. Oh, ada orang masih belum tidur gitu. Dan ya nggak ada sapaan, nggak ada apa, semuanya itu diem-diem aja. Mbak Marti pun mengayuh sepedanya pelan-pelan kayak gitu, menikmati malam itu yang sebenarnya Mbak Ita itu agak sedikit takut. Malam ini kok beda banget ya sama malam-malam sebelumnya. Mana rumahnya Bu Marti itu, ya kalau malam itu lumayan cukup jauh karena Mbak Ita itu nanti harus melewati ada makam di sana, dan lewatnya itu benar-benar di samping makam. Cuman makam tersebut memang lumayan cukup terang. Ada rumah di sebelah kirinya, tapi halamannya tuh luas tanpa pagar gitu ya. Itu biasa anak-anak tuh main layangan di situ, main bola di situ. Nah, di sebelah kanannya itu persis itu makam banget. Nah, jalanannya ini itu di pinggir makam di sana. Makamnya pun sebenarnya udah terang ya, tapi kalau malam di tengah-tengah makam itu nggak ada lampu, belum dikasihin lampu. Cuman cahaya-cahaya dari rumah-rumah yang ada di situ itu lumayan cukup menerangi lah. Takut-takut pun dipaksa gitu ya. Udah nggak apa-apa lah, aku lewat aja ke sini. Dan lewatlah di makam tersebut. Ya Mbak Ita mungkin cuman perasaan aja. Di sana itu nggak ada apapun. Yang ada itu ya cuman takut-takut sendiri, merinding-merinding gimana. Seolah-olah kayak ada yang manggil gitu ya. Tapi enggak, ini cuman perasaanku aja. Paling nggak ada apa-apa. Terus di kayu sepedanya kali ini tuh agak sedikit mempercepat. Dan singkat cerita, mulai masuk ke kampung kompleknya si Bu Marti tadi. Lewatin jalanan yang sempit, yang nggak terlalu lebar gitu ya. Jadi kalau mobil lewat, itu benar-benar ngepres kanan kirinya. Itu jalanan segitulah, paling selebar 2 meter gitu ya. Lewatin ke sana pun sepi, ndak ada satu orang pun. Nah, habis rumah tersebut, ini ada pekarangan kosong. Rumahnya Bu Marti itu di ujung sana. Jadi harus masuk ke situ. Rumahnya sendiri, ada tetangganya di depan, tapi lumayan cukup jauh. Ya area yang gelap lah di sana. Tapi Mbak Ita kalau siang sering lewat jalur situ, jadi ndak terlalu takut-takut banget lah. Ya takut memang ada, cuman biasa aja. Udah mengetahui kondisi siang itu seperti apa. Siang ya bersih di area situ. Nah, akhirnya datang ke sana, ke rumahnya Bu Marti tadi. Jam 10 kurang ya. Ngetok-ngetok, sepeda distandarin, turun di sana, ngetok dulu. Jahitannya itu masih ditaruh di sepeda di
sepeda dulu kan ada keranjangnya seperti ya, sekarang mungkin juga ada, tapi ya seperti itulah. Nah, ditaruh di depan sana, Mbak Ita turun, ngetok pintu. Assalamualaikum, Bu Marti, gitu kan. Assalamualaikum, Bu. Dipanggil-panggil, nggak ada jawaban. Sampai akhirnya Mbak Ita itu dikagetkan dengan kemunculan Bu Marti itu di samping rumah. Ita gitu jawab seperti itu. Bu Marti, dia tuh nggak jawab salam, nggak jawab apa ya. Itu nengok, Bu Marti di sana. Ini Bu, saya mau nganterin baju, katanya begitu. Saya mau nganterin bajunya Bu Marti. Oh iya, taruh aja di sana, kata si Bu Marti. Dan Bu Marti itu aneh sikapnya. Beliau ini kan orang yang sebenarnya ceria begitu ya. Apa namanya? Orangnya tuh baik hati, banyak ngomong, atau ya orangnya tuh luas gitu. Malam itu tuh beda banget. Bu Marti tuh bener-bener kayak tegang. Orang ngomong aja berdiri, badannya tuh ngadep ke depan, kepalanya doang yang nengok ngadep ke arahnya si Mbak Ita. Iya, taruh aja di situ. Baik Bu, saya taruh di sini aja Bu. Iya, kata si Bu Marti dengan jawaban datar-datar itu tadi. Si Mbak Itanya barangkali mau bahas masalah bayaran atau apa, nanti langsung sama ibu, maksudnya tuh seperti itu. Tapi nggak ditanya, ya sudah, Mbak Ita pun nggak membuka omongan tersebut gitu ya. Baik Bu, saya permisi dulu, katanya, kata si Mbak Ita. Iya, kata kata Bu Marti. Mbak Ita pun mundur. Nah, saat udah mundur jalan balik mau ke sepeda, di situ Bu Marti malah ngomong, loh, Ita mau kemana? Malah ditanya begitu. Bu, saya mau pulang, Bu. Saya mau langsung pulang. Jangan pulang dulu, kata si Bu Marti. Bu, tapi udah malam, Bu. Takutnya Bu Marti mau istirahat. Enggak apa-apa. Di sini dulu, kata si Mbak Ita. Kata si Bu Martinya. Iya, Bu. Sini duduk. Bu Marti itu duduk ada empang-empang di sana, ada semenan gitu depan rumah. Ini yang memagari teras gitu ya. Nah, Bu Marti itu duduk dari arah luar. Bagian ini pantatnya itu dikatasin gitu ya. Kakinya itu masih di luar. Mbak Ita duduk dari arah dalam, tapi bukan yang sisi samping, yang sisi depan di sana. Iya Bu, barangkali Bu Marti mau ngomong sesuatu gitu ya. Tapi tadi aku pulang udah dijawab iya, malah disuruh berhenti. Sini dulu, duduk dulu. Iya Bu, baik Bu. Nah, akhirnya duduklah si Mbak Ita di sana. Dan Bu Marti tuh diem aja, cuman begini terus ngeliatin Mbak Ita sambil senyum-senyum. Itu yang bikin serem. Akhirnya Mbak Ita kan ngomong gitu kan, Bu, mohon maaf Bu, saya malu kalau diliatin kayak gitu Bu, gitu kan. Nggak apa-apa, kata si Bu Marti. Nggak apa-apa. Iya Bu, tapi saya malu Bu. Bu, kalau maksudnya udah selesai, saya mau pulang dulu, kata si Mbak Ita. Lagi-lagi bilang begitu. Nanti dulu, sebentar dulu, kata si ibu. Tapi jawabannya begitu datar. Mbak Itanya mau pulang nggak boleh, di sana cuma disuruh duduk, enggak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya kedengeran ada suara pintu jegrek dibuka gitu kan. Mbak Ita kan lempar pandangan ke arah pintu di sana. Nah, lempar pandangan ke arah pintu, begitu dibuka, itu Bu Marti keluar dari situ. Mbak Itanya langsung kaget. Loh, Ita, kenapa kaget, katanya? Maaf, saya tadi lagi sholat tanggung, katanya begitu. Mbak Itanya diem aja kan. Terus ngelirik ke arah samping sana, itu udah ndak ada yang duduk di sana. Tak, kamu kenapa Tak? Sama Bu Marti dibegituin. Tak, kamu kenapa Tak? Kok kamu gitu kan dibegituin. Kamu kenapa? Sis. Jangan ngelamun seperti itu. Itu Mbak Itanya tuh masih bengong aja, masih shock. Sampai akhirnya Mbak Ita pun sadar. Bu Marti dari tadi sholat Bu, katanya. Iya, saya dari tadi sholat. Terus tadi siapa Bu, gitu kan? Siapa gimana, kata Bu Marti. Ada orang, Bu Marti, katanya. Bu Marti gimana? Ini Marti, katanya. Ini Marti. Loh, kamu ngeliat apaan tadi? Bu, tadi ada Bu, seorang perempuan di situ. Ya, itu Bu Marti. Masa iya, kata Bu Martinya. Beneran Bu, sumpah Bu. Itu tadi duduk di sini ngajakin
Saya mau kesini, saya bawa baju mau nganterin, katanya disuruh ditaruh di situ aja. Ini Bu ditaruh di sini. Terus udah saya permisi mau pulang. Dia udah jawab iya, tapi malah, Ita mau kemana? Saya mau pulang. Tunggu dulu, duduk di sini. Saya disuruh duduk Bu di sini Bu. Bu Martinya pun diem aja. Bu katanya, Bu. Iya Bu Martinya jadi yang malah kebalik begitu ya. Bu, kenapa Bu gitu kan? Nggak apa-apa kata Bu Marti, Bu. Nah di situ Mbak Ita entah dia sih merasa lancang waktu itu ya, tapi sepertinya hal ini ya nyeplos begitu aja. Bu Marti, mohon maaf saya mau tanya Bu. Iya kenapa Ita? Bu, Ibu punya koreng Bu gitu, ditanya begitu. Hah, koreng? Iya Bu, Ibu punya koreng atau enggak? Koreng apa kata si Ibu? Di sini gitu kan, ditunjukin di ini ya kan Bu, di sini ya. Enggak ada, saya tuh enggak ada koreng kata si Bu Martinya. Terus sampai Bu Marti tuh ngebukain tuh enggak ada tuh kan, dibuka. Iya enggak ada ya. Kenapa tak kamu nanya begitu? Anu Bu, mohon maaf. Ibu saya cerita kemarin sewaktu ukur-ukur baju, itu Ibu nyium bau bangkai Bu gitu kan. Bu Martinya pun diem aja. Dan waktu itu ya Bu Marti kayak orang bingung juga, diem gitu kan. Bu ada apa Bu? Balik Mbak Ita yang nanya, Bu ada apa Bu? Anu tak, saya itu memang belakangan lagi mengalami sesuatu kata si Bu Marti. Mengalami apa Bu? Yang bilang saya bau bangkai itu nggak cuman kamu doang, nggak cuman ibu kamu doang. Anak saya sama menantu saya juga bilang seperti itu, dan akhirnya mereka pergi dari sini. Katanya nggak kuat nyium bau bangkai yang keluar dari badan ibu katanya. Ah Bu, seperti itu Bu? Iya. Tak, kalau menurut kamu sekarang saya bau ndak kata si Bu Martinya. Ya Mbak Ita jujur waktu itu, enggak Bu, saat ini ibu enggak bau sama sekali gitu. Ya syukurlah, ibu juga bingung tak, kenapa bisa kayak gitu. Nah Mbak Itanya kan lagi ngelamun begini, terus nengok ke arah Bu Marti mau ngomong lagi, dikagetin di belakang Bu Marti itu ada sosok yang sama plek kayak Bu Marti, cuman pakaiannya tuh beda. Yang pakaian yang Bu Marti kan pakai daster biasa yang kembang-kembang batik gitu ya. Nah ini yang satunya itu pakai daster, cuman warnanya tuh biru tua, biru apa itu namanya? Dongker ya, biru dongker ya. Ya itu kayak gitu, biru tua, warnanya itu seperti itu udah berdiri di sampingnya di sana, dan apa? Itu meluk pundaknya Bu Marti. Ita, terus ngomong kayak gitu sambil matanya melotot, jadi kepalanya itu di belakang kepalanya Bu Marti. Sementara Bu Martinya tuh cuman diem di situ, cuman diem begini aja. Mbak Itanya ya ketakutan. Bu Marti itu siapa Bu? Itu siapa Bu? Itu Bu di belakang ibu, Bu di belakang ibu. Hah? Siapa tak? Itu di belakang ibu, itu di belakang ibu. Dan di situ seketika Mbak Ita nyium bau bangkai. Nah dari situ akhirnya apa? Mbak Ita ada kesempatan, Bu saya permisi dulu Bu, ini kakinya lompat begitu aja, nggak sopan gitu ya, tapi terpaksa gitu. Mbak Ita itu lompat, bahkan lompat kakinya itu ini loh, kaki ini badannya Bu Marti di depannya, ini kakinya tuh lompat ke sini, ya itu nggak sopan gitu. Mbak Ita mengakui hal tersebut, tapi karena terpaksa, Bu saya pulang dulu Bu, saya pulang dulu Bu, saya takut Bu, saya takut. Akhirnya si Mbak Ita pun ngambil sepedanya di kayu ke sana, bener-bener cepet lewatin gang-gang tersebut sampai di daerah makam di sana yang apa namanya, yang luas tersebut. Mbak Ita tuh sempet nengok ke samping, si perempuan itu tuh ngejar gitu. Dia tuh ngejar pakai rok yang gede itu, kayak perempuan yang lari tapi pakai daster, pakai gamis atau pakai apa itu kayak gitu. Geol itu kan takut si Mbak Itanya. Itu sambil nangis pulang ke sana, sampai di rumah alhamdulillah pintu itu nggak dikunci. Akhirnya Mbak Ita pun masuk. Nah saat masuk ngomong sama ibunya, Bu
aku Bu tadi ngalamin, loh kamu kenapa, akhirnya ditanyain, cerita semua si Mbak Ita, Bu, aku tadi ngalamin begini Bu, Bu Marti itu kasihan Bu Marti kasihan, kayaknya aku tahu. Nah di situ diceritakan, kata Mbak Ita, ada seseorang, ada satu sosok yang mirip banget sama Bu Marti. Nah saya tahu Bu, aku tahu Bu, itu yang bau bangkai Bu, kayaknya itu nempel di badannya Bu Marti, Bu kasihan Bu Marti, kasihan gitu ya. Ya, ibunya cuman begitu dong. Udah kamu istirahat nak, kamu istirahat. Akhirnya si Mbak Ita disuruh istirahat, dan waktu itu seketika badan Mbak Ita itu anget gitu ya. Loh tak, badan kamu anget, kamu minum obat dulu atau enggak? Nggak usah Bu. Akhirnya udah, Mbak Ita kan nggak minum obat, dia pun istirahat. Nah malam harinya ternyata demamnya itu bertambah panas, dan di situ mungkin halusinasi atau apa ya, bahwa itu tuh teriak-teriak katanya didatengin sosok yang mirip sama Bu Marti. Dan yang sosok mirip Bu Marti tadi ini, mohon maaf ya, kepalanya itu sebelah itu ngelupas karena busuk, rambutnya itu ngelupas, ada bagian kecil di sebelah kiri itu ngelupas karena busuk, dan rambutnya itu teplok jatuh di pundak sini. Itu datang ke kamarnya si Mbak Marti itu ngeliatin begini, Mbak Itanya itu teriak-teriak terus gitu kan, teriaknya aja. Bapaknya datang, ibunya datang, ditenangin, akhirnya dikasih obat. Setelah dikasih obat agak mendingan tuh, udah lumayan adem, tidur pun akhirnya ditemenin sama ibunya. Nah keesokan paginya Bu Marti itu datang ke sana untuk bayar gitu ya. Saat bayar tadi ya, Bu Janah itu cerita semua apa yang dialamin oleh Mbak Ita tadi malam, dan Bu Marti pun ya bercerita juga masalah itu, masalah sama saya itu memang tidak tahu, saya juga bingung kok seperti ini, sampai anak menantu saya juga pada pergi dari rumah. Ya Bu Janah tidak bisa bantu apa-apa, apalagi Mbak Ita begitu ya, nggak ngerti, yang ada itu cuman kasihan sama Bu Marti doang. Dan Bu Marti itu bilang ini baju rencananya mau tak pakai nanti saat lebaran gitu, kata Bu Marti. Dan itu lebaran kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum, 2 bulan lagi baru lebaran maksudnya. Nah ya nggak disangka-sangka gitu, yang namanya usia atau gimana, ternyata kain atau baju yang pernah dijahit di Bu Janah tadi nggak pernah dipakai sama Bu Marti. Menjelang bulan puasa kurang 2 hari Bu Marti itu meninggal. Ya sedih pastinya, Mbak Ita, Bu Janah itu sedih banget, tapi ya mau gimana lagi, ndak bisa berbuat banyak apapun itu gitu. Dan ya sayang sekali bajunya itu ndak pernah dipakai. Ini menurut anaknya gitu ya, dan anaknya pun cerita sama, iya ibu tuh kemarin terakhir itu sebelumnya mengalami keanehan-keanehan begini. Itu benar-benar ya, bau banget di rumah begitu ya. Kami pun sudah mengupayakan pengobatan dan sebagainya, tapi ya secara fisik nggak ada luka, nggak ada apa, tapi kok bisa bau kayak gitu. Sama Mbah Dukun berobat itu pun sudah dilakukan, tapi memang Bu Martinya belum sembuh dan keburu meninggal dunia. Mbak Ita, Bu Janah itu selama kurang lebih 3 hari ikut-ikutan nangis gitu ya. Ingat itu tadi, Bu Marti itu orang yang baik, tapi kok mengalami hal semacam itu. Kalaupun ada yang berbuat jahat, wallahu a'lam, nggak tahu. Apa penyebabnya itu nggak tahu sama sekali. Itu aja satu cerita dari Mbak Ita, terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.